Halo pemirsa, ketemu lagi sama saya Luki Hakim. Pada hari ini saya ada di kota Cilacap, tempat saya kecil dan dibesarkan di sini. Ya pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Benteng Pendem. Selamat datang di objek wisata Benteng Pendem Cilacap. Jadi Benteng Pendem sesuai namanya benteng yang terpendam mungkin ya. Kalau nggak salah penjara zaman dulu. Ada juga tempat buat perang. Jadi nanti kita lihat kayak apa di dalamnya. Nanti kita ngobrol sama orang-orang yang ngurus di sini. Oke, kita lihat ke dalam. Benda tentang mistis ataupun tentang hal-hal seperti itu masuk akal di sini karena ini kan dulu kan kalau udah jam 6 sore orang suruh pergi semua kan, semua ini harus dikosongkan. Sampai sekarang. Oh sampai sekarang banyak orang-orang yang bersemedi, mungkin mencari, saya nggak tahu cari apa kan itu, mungkin mencari kebatinan atau apa. Masih ada nggak sih orang? Ada. Oh masih ada. Kita posisinya udah di atas bukit kecil, bisa lihat beberapa tuh benteng yang di bawah. Karena di sini ada dua makam, yaitu Sekar Wulung dan Sekar Taji. Yang konon ceritanya itu masih dayang-dayangnya Nyi Roro Kidul. Ada di sini, jadi banyak orang yang warga-warga yang memang masih mengikuti aliran itu. Nah itu pada bersemedi di sini. Ini sekarang kita ada di depan makam Ibu Sekar Taji yang dikatakan dayang-dayangnya Nyi Roro Kidul. Yang mau bersemedi di sini itu bisa sampai berapa malam karena kenapa? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Ini kan gelap gulita ini, Pak. Betul. Emang di sini ada cerita sedikit tentang pintu gerbang gaib yang dari Benteng Pendem ini menuju ke Nusa Kambangan. Ya. Itu masih ada satu jalur dengan si Sekar Taji sama Sekar Wulung ini. Sekar Wulung. Jadi pemirsa ini salah satu dayang Nyi Roro Kidul, makam Ibu Sekar Wulung. Tadi Sekar Taji, Sekar Wulung, mungkin dua dayang itu ya. Meninggalnya, dimakamkannya tanggal 3 bulan 7 1520 tahun 1520. Mana apa ini, Pak? Ini ruangan barak, Mas. Ruangan yang dipakai oleh tentara Belanda untuk dijadikan sebagai tempat tidur atau tempat istirahatnya mereka. Dulu banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang disandra, yang dijadikan budak. Mohon maaf, dijadikan budak pelampiasan. Disiksa secara psikologis, secara fisik, semua di ruangan ini. Jadi di ruangan inilah banyak konon terdengar tangisan-tangisan wanita yang menangis menjerit kalau momen malam-malam suka seperti itu. Kita ini sekarang udah di depannya terowongan untuk yang tadi masuk ke laut, ke pantai. Betul. Ada lagi terowongan yang juga ke arah penjara bawah tanah. Betul. Jadi begini pemirsa, yang dinamakan terowongan tersebut adalah tempat pusat aktivitasnya para tentara Belanda. Mereka menggunakan ruangan ini dijadikan sebagai perkantoran, Mas. Karena di dalam ada ruang eksekusi, ada ruang interogasi, dan ada penjara bawah tanah. Sebetulnya kalau kita pakai safety sepatu boot ya Mas ya, kita bisa sampai ke sana. Tapi kita juga nggak bisa sampai penuh karena masuk ke kanan, sebelah kanan ke sana udah banjir, udah hampir 1 dengkul. Udah air, penuh dengan air. Jadi ruangan penjara bawah tanah itu tertutup oleh genangan air tersebut. Ruangan-ruangan yang biasa dibikin para vlogger, youtuber untuk mendengar jeritan dan tangisan. Karena di sanalah ada ruangan siksa bawah tanah, ruangan interogasi siksa bawah tanah tuh ke sana. Dan sekaligus itu juga ruangan yang menuju terowongan menuju ke laut. Kita memang harus meyakini akan adanya perkara yang gaib. Yu'minuna bil gaib, yang harus kita pahami bahwa segala macam kekuatan gaib itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala.